Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ambar Marwah dengan NIM 22051160668 dari kelas PGSDB 2022. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Konsep Dasar IPS, dosen pengampu Bapak Muhammad Asmi, SPD MPD. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian dan hakikat IPS. Yang kedua itu materi IPS dalam kurikulum merdeka. Dan yang ketiga itu adalah harapan saya mapel IPS di masa yang akan datang. Yang pertama ada pengertian IPS atau disebut juga ilmu pengetahuan sosial yang merupakan terjemahan dari social studies, adalah penggabungan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan dan disederhanakan untuk tujuan pengajaran di sekolah. Hal ini membantu siswa menjadi warga negara yang baik ke depannya. Ini juga disajikan berdasarkan prinsip pendidikan yang termasuk salah satu mata pelajaran dalam bentuk integratif yang mengkaji tentang konsep-konsep ilmu sosial yang diturunkan dari cabang ilmu sosial dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan, satu perpaduan dan penyederhanaan disiplin ilmu sosial yang dikemas dan diajarkan kepada siswa dalam bentuk mata pelajaran IPS. Ada geografi, ekonomi, ilmu sosial, psikologi, dan sosiologi, dan yang lainnya. Kajian ini berupa manusia dan bidang studi IPS ini disiplin diajarkan secara terpadu. Selanjutnya ada hakikat IPS. Itu adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Selanjutnya, hakikat IPS itu juga utamanya jika disorot dari anak didik sekolah itu sebagai pengetahuan yang akan membina dan pada generasi anak muda belajar ke arah positif, yakni menggunakan perubahan sesuai kondisi yang diinginkan di dunia modern atau sesuai juga dengan kreasi pembangunan. Untuk itu, IPS sebagai program pendidikan tidak hanya terkait dengan nilai, tetapi wajib mengembangkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilainya itu ada nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan. Berdasarkan apa yang telah kita bahas dengan singkat, dapat dikemukakan bahwa fungsi IPS sebagai pendidikan yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai SDM Indonesia yang bertanggung jawab merealisasikan tujuan nasional yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, materi IPS dalam kurikulum merdeka. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD yaitu bernama IPAS. IPAS ini membantu peserta didik menumbuhkan keinginan tahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keinginan tahuan ini dapat memicu peserta didik untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja dan interaksi dengan kehidupan manusia di muka bumi. Pemahaman ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip dasar metodologi ilmiah dalam pembelajaran. IPAS ini akan melatih sikap ilmiah atau keingintahuan yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kemampuan mengambil kesimpulan yang tepat, yang melahirkan kebijaksanaan dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, fokus utama yang ingin dicapai dari pembelajaran IPAS di SD ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase A atau paket A, perlu memberikan peserta didik kesempatan untuk melakukan eksplorasi, investigasi, dan mengembangkan pemahaman terkait lingkungan sekitarnya. Selanjutnya pada fase B, yaitu profesi masyarakat di lingkungan tempat tinggal, kearifan lokal masyarakat di sekitarku, air sumber kehidupan di bumi, sumber daya alam, dan pelestariannya, kotaku dan sumber daya alamnya, makhluk hidup dan proses kehidupan, aku dan lingkungan sekitarku, air sebagai sumber kehidupan. IPS dalam fase C ini berisi tentang kegiatan ekonomi dan keseimbangan ekosistem. Harapan saya untuk mata pelajaran IPS di masa yang akan datang yaitu semoga semakin baik dan berkembang mata pelajaran IPS ini, kualitas pendidikan IPS di negeri kita. Kualitas terbaik dari proses mengajar, para guru yang bekerja sama dengan para orang tua dalam mendidik dan mengajar, sehingga menghasilkan output anak-anak didik yang berkualitas.
Dan juga saya berharap pendidikan mapel IPS ini bisa dipahami dan dimengerti oleh semua orang di Indonesia. Karena saat ini masih banyak anak-anak yang tidak memahami dan sulit mengerti pembelajarannya, karena pada dasarnya kebanyakan menghafal. Setiap anak ini diharapkan dalam IPS adalah individu yang saling berinteraksi. Interaksi yang diharapkan ini interaksi yang bisa membangun kehidupan yang lebih baik, sebab secara sosiologis dan politis, apabila individu-individu tersebut memiliki bersih secara otomatis, menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini melalui IPAS diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan, dan peserta didik menggali kekayaan kearifan lokal terkait IPAS termasuk menggunakannya dalam memecahkan masalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.